Itu adalah ketakutan bahwa ya yang penting di Liga Indonesia aja. Kalau mau dapat minute play akan dipanggil timnas gitu. Gue sangka lagi. Kenapa? Nah, terus kelembapan. Di Indonesia itu sangat lembab. Di sana nggak begitu lembab. Jadi kalau dari situ lebih menguntungkan kita. Yang nggak menguntungkan ini Faktor Kita juga ada sisi dong harusnya. mereka punya banyak cara untuk ngerjain kita, bikin kita nggak nyaman. dan itu sesuatu yang non teknis tapi ngeganggu ya coach. Non teknis tapi mengganggu. Solusinya apa? Kita nggak bisa ngelawan. Pasti. Ya. Pasti. Untuk gue solusinya biar kita nggak dikerjain ya. Apa? Itu dua. Debat sampai mampus kembali menyapa Anda dalam Versus. Sebelah kanan ada Coach Justin. On time, on time, on time, on time, on time, on time. Nggak bisa. Harus saya datang 17.50 loh. Sebelum jam 6 kok beliau doang yang on time. Terus Sebelah kiri Mamat Al-Katiri. Telat lagi. bohong banget. Bohong banget. Lu juga. Bukan lu juga, lu doang. Dia doang, bukan kita orang. Enggak. Kita di bawah jam 6 semua kok saya yang telat dia enggak. Tanya bosnya di sini. Saya Apa? udah izin. Anda saya ada chat Anda. 17.45. Ya, Anda datang 18.15 ya. Udah kita lupakan informasi keterlambatan kita. Oh, Nih gue kok punya bisa? informasi yang bagus Kok untuk bisa? kalian semua. Jadi, ya, solid rapatkan barisan. Kasih paham seluruh dunia kalau timnas pasti bisa make it happen. Dimanapun kamu berada, saatnya merah putihkan Indonesia dan tunjukkan wangi juara timnas kita dengan Rexona Garuda Limited Edition. Yang baru tentunya, yang bikin bakteri dan keringat penyebab bau badan ketar-ketir siap libas segala tantangan. Ini adalah persembahan Rexona Indonesia perdana di dunia. Untuk dukung timnas Indonesia, lanjut terus until make it happen. Terinspirasi dari wangi para pemain timnas. Merah, fresh strike. Terinspirasi dari para striker, aroma segar membangkitkan. Putih, Dry Defender, terinspirasi dari Defender, aroma segar maskulin siap menangkal segala bau badan dan keringat. Semua sudah pasti anti noda, 0% alkohol, perlindungan hingga 72 jam non-stop. Jangan lupa, pakai baju merah putih, pakai juga Rexona Garuda merah putih. Mantap, itu dia informasi penting. Dulu. Gua kan bau badan, Coach. Oh iya bener, makin wangi. Tes dulu. Nah, ini yang gak kalah wangi adalah tema kita. Temanya lagi wangi nih, lagi diperbincangkan. Apa tuh? Timnas Indonesia di ambang sejarah. Lolos ke Piala Dunia itu kenyataan atau sekedar angan? Tenang, ini baru tema. Saya bacain dulu fakta-fakta menarik. Setelah melakukan perjalanan panjang serta drama yang tak kunjung henti, Timnas Indonesia akhirnya akan melakoni 2 laga penentuan untuk memastikan lolos ke Piala Dunia 2026 tahun depan. Tergabung dalam grup B bersama Arab Saudi dan juga tentunya Irak. 2 laga ini diyakini sebagai laga hidup mati bagi Indonesia untuk bisa mewujudkan mimpi dan juga harapan jutaan masyarakat pencinta sepak bola di Indonesia. Itu informasi-informasi yang memang akan kita jadikan sebagai perbincangan kita pada kali ini. Dan tentunya kick off untuk 2 narasumber saya pada hari ini ya. 180 Nggak menit. ada ini ya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Kita hari ini diskusi. Oke. Kalau mau Pikir debat, lupa, moderator. silakan. Oke. Ya. Kita toss coin dulu kali ya. Toss coin. Itu apa? Ya, Manchester sama Beckham. Beckham yang ganteng untuk yang ganteng. Manchester. Berarti duluan Koci. Di sana kick off Manchester juga nih. Koinnya lagi wangi banget nih koinnya. Oke, teman-teman, Sobat Versus. Kick off-nya adalah 180 menit untuk Piala Dunia 2026. Jadi pembahasan tentang Road to. Nah, pertanyaan pertama untuk pembahasan kita kali ini. Marcelino gagal kenapa, Koci, kalau menurut lo? Ya, gagal untuk masuk ke squad. Ya wajar lah.
dari pemain-pemain yang dicoret, pemain inti ya, yang sering main, itu kan Mei sama Marcelino. Ya, dua-dua nggak main di klubnya. Marcelino baru pindah, belum main juga, di bench juga enggak. Ivar Jenner yang sudah bermain tapi di youth, padahal dia itu anggota tim utama. Gue nggak ngerti kenapa. Tapi ya kembali lagi, siapapun main atau tidak, itu tanggung jawab dari pelatih. Dan pelatih mengambil, kan lo hanya tidak diseleksi untuk 2 match ini, bukan untuk seterusnya. Betul. Kalau performnya bisa balik termasuk lagi. Arhan Asnawi, kalau performanya bagus, pasti dipanggil lagi. Berarti ini pentingnya minute play ya, Coach? Ya iya dong. Kalau lu nggak pernah bermain, lu cuma latihan doang, ya susah untuk dapat minutes play. Ada sanggahan, Mat? Tentu saja dong. Silakan dong. Ini pilihan pelatih ya. Betul. Marcelino dicoret, siapapun itu di dunia ini, bahkan Itali selalu kontroversi, Inggris kontroversi, ini dipanggil kenapa ini enggak, gitu-gitu macam-macam. Tapi ada ketakutan di saya gitu. Apa? Ada ketakutannya adalah oke, Marcelino dicoret di posisi itu, sekarang yang kembali Lili Pali kan. Lili Pali udah pasti mendapat menit bermain di sini gitu. Kalau alasannya menit bermain, ini yang saya takutin adalah kayak Lino dan teman-teman yang juga sudah diaspora akan memilih balik dengan tujuannya adalah timnas. Karena di luar kan waktu itu kita bahas juga adalah nggak apa-apa, keluar aja, mau nggak dapat menit bermain pun sebuah prestasi. Kalian dapat ritme latihan di sana, itu bermanfaat. Dapat gitu. ilmu. Iya. Tapi ini yang saya takutkan ya, ini subjektif banget dari diri saya sendiri. Saya takutkan bahwa alasan menit bermain itu jadi sebuah cambukan kalau saya keluar, saya minute play dikit. menit play dikit dan saya tersingkir dari timnas gitu. Sementara tujuan dia keluar adalah mendapat ilmu sebanyak-banyaknya yang dia gunakan untuk timnas gitu. Nah, itu tuh ada ketakutan di sayanya gitu. Terlepas daripada seleksi yang terjadi. Kalau kita mau bilang lawan Hong Kong dan juga Hong Kong ya? Taiwan ya, China Taipei dan Lebanon di 2 match itu menjadi tolak ukur. Ya, Lili Pali juga tidak bagus-bagus banget gitu. Nggak maksimal lah performanya. Betul. Belum. Ya. Sama aja dengan Lino gitu. Jadi alasan yang paling logis adalah minute play. Nah, kalau alasannya minute play, itu adalah ketakutan bahwa ya yang penting di Liga Indonesia aja. Kalau mau dapat minute play akan dipanggil timnas gitu. Gue sangka lagi. Kenapa? Lu punya minute play di Liga Indonesia atau lu cadangan di Divisi 2 Belanda, different cake. Beda. Dan ini kan minute play ini kan asumsi kita bertiga aja. Belum tentu itu alasannya. Iya. Makanya saya bilang, patokannya. Gini, kalau kita jadi Kluivert, pasti ada alasan lain, termasuk minute play, termasuk kualitas. Jujur, semenjak Kluivert masuk, Marcelino nggak pernah main bagus. Tersingkir sama Kambuaya sebenarnya ya posisinya itu. Iya, betul. Iya. Kambuaya jauh lebih, dalam arti Marcelino tidak bisa meyakinkan pelatih dengan minutes yang bermain yang diberikan. Beda sama Kambuaya. Kambuaya juga jadi subs loh awal-awalnya. Iya, betul. Jadi subs dia perform langsung. Jadi starter dia perform. Stabil ya, konsisten. Friendly dia perform. Ya wajar kalau Kambuaya yang main, bukan Lino. Nah, kalau sebagai pemain kalian nih, misalnya jadi pemain, kalian itu lebih utamanya pengen masuk timnas atau lebih milih gue minute play dulu deh. Timnas mah bonus. Nah, punya pikiran kayak gitu nggak? Enggak. Gini, ini contoh paling bagus. Ini tumben lu punya pertanyaan bagus. Waduh. Itu dari Elkan Bagot, contoh. Elkan Bagot punya pendapat seperti itu. Karena dia pikir, gue masih muda. Mending gue establish di klub dulu. Kalau gue udah oke di klub, jangan terlalu bla bla bla, baru gue masuk timnas. Kita hargai. Tapi ada juga yang dari awal pengen masuk ke timnas. Ya kita hargai juga. Ujung-ujungnya pemain mau gimana pun, pelatih yang punya suara. Iya. Pelatih punya suara, makanya kalau satu faktor ini ya. Saya makanya tadi nggak bahas faktor lain. Kalau faktor lain udah penilaian pelatih tuh. Oke, ini lebih bermanfaat ini karena saya butuh orang di nomor 10 bukan di nomor 8 misalnya yang sebagai cadangannya Kambuaya, udah ada Klok juga di sana gitu.
mungkin ramuan ya gitu, sehingga nomor 10 kita nggak ada nih. Oke, Lili Pali lebih. Reinders dicoba di situ juga, nggak jelek juga. Apalagi ada waktu lawan Taiwan. Ragnar udah kembali kan sekarang. Ragnar udah kembali juga. Jadi di luar faktor itu, makanya kalau isu yang berkembang di luar itu adalah minute play, satu ini doang ya faktornya, itu yang saya takutkan. Iya. Dan itu pendapat subjektif saya gitu. Mamat benar. Kalau hanya dan feeling gue itu nggak mungkin hanya minute play. Lihat minute playnya juga di kualitas liganya. Kualitas permainannya setiap Kualitas minute play. permainannya. Kalau dia cuma main doang banyak tapi nggak Nggak berkontribusi, convincing, nggak meyakinkan. percuma. Dan dia kan dibully sama banyak netizen, which is gue bilang salah itu. Kenapa salah, Coach? Karena dia masih muda. Biarinlah pemain muda kayak Marcelino, pemain muda yang Beckham, dan biarin mereka bikin kesalahan lah. Biar mereka tahu, biar mereka belajar. Itu jadi ilmu yang mahal juga buat Iya, mereka dong ya. Ya, Harusnya. ya ketidakkonsistenan dalam pemain muda itu kan hal yang pasti. Iya, hal yang biasa. Hal yang pasti. Jadi intinya adalah, lu akan balik lagi kok. Marcelo akan balik lagi, Asnawi, Arhan, feeling gua akan balik lagi kalau mereka berkembang dari permainan. Nah, ya kan kalau semua ini bukan kepentingan pelatih, ini kan kepentingan timnas. Dan kalau timnasnya perform kan pelatih dapat kredit juga. Betul. Pasti dia ingin turunkan yang terbaik. ya. Nah, kalau balik lagi case-nya Marcelino nih, jika saat ini dia tersisih dari skuadnya Patrick Kluivert di round 4, kira-kira untuk kedepannya dia akan tetap berada di luar dari Liga Indonesia atau mending kalau menurut kalian balik lagi ke Liga Indonesia? Kalau saya tetap di luar. Lu ngapain Kalau balik saya tetap di Indonesia? luar. Kenapa? Kalau saya Ya tetap enggak di kan luar. dia masih muda, gue benar dia 19 tetap di luar. sekarang berarti ya? Dan dia kan sekarang udah main di Trensin, baru saja pindah, butuh waktu adaptasi lagi dan mungkin dia butuh 2-3 bulan untuk bisa main di tim utama. Jadi give him time. Dia ini terlalu muda untuk kita udah judge sekarang. Tapi Kalau ketakutan lu kan tentang minute play itu gimana tuh, Bang? karena isu di luar. Betul. Iya kan? Ini saya bahas satu Dan itu isu belum ini. isu di antara netizen belum tentu Saya itu benar bilang juga. isu ini. Dan ini juga sebenarnya statement dari Kluivert. Saya nggak peduli Liga Indonesia dan ini. Pokoknya yang nggak dapat menit bermain Iya. saya panggil. Nah itu maksud salah saya adalah, satu Kluivert pernah memang melontarkan itu. Tapi sekali lagi tergantung liganya lu di mana kan. betul. Kalau lu kayak Miliano Jonathan main di Utrecht cadangan, tapi dia punya menit bermain daripada lu starter di Ligue 1. Udah Ya mending cadangan di situ. udah nggak ligang sekarang. Udah nggak Liga Super ya? Super League. Super League. Tapi memang Oh, itu untuk jadi gue tetap sebuah perdebatan yang ya mungkin netizen ini juga mempertanyakan. Wah, kalau kayak gitu mendingan jadi kayak Tom Haye atau Eliano Reinders ya, main di sini dapat minute play jadi Itu masuk. yang saya takutin, Itu. mempengaruhi psikologis Enggak. daripada tiap pemain. Enggak. Gue nggak setuju. Lu pikir pelatih setolol itu apa? Lu mau main di sini, kalau main ancur, lu mau tiap minggu main, lu main jelek, mereka nggak bisa lihat apa. Come on. Nggak segoblok itu kali. Sejauh Kluivert ini dan menurut lo kawan-kawan. Eliano sama Tom Haye bermain sudah baik di klubnya yang baru? Baru 2 match ya? Baru 2 match. Nggak bisa diukur ya? Tom Haye kan kita udah tahu reputasinya kayak apa. Reinders itu sering main loh di Swansea. Reinders kita juga udah bahas dan kita menyesali kenapa dia Iya, kembali ke tapi Indonesia. Mohon maaf ya, ini di luar topik ya. Gue nonton di Video. seliweran video dikasih uang transport tuh lucu banget. Kocak belum buat lihat, gua. harus kucing dikasih lihat. duit Lucu gitu banget. loh. Dikasih siapa? Dikasih Tom Haye duit. lagi makan roti. Lagi makan roti. Terus pakai duit 200.000 ke semua pemain. Terus udah habis. Kayak salam tempel gitu loh, Coach. Lu gue ngebayangin Dikasih pemain- bapak-bapak. Iya, dikasih siapa? Dikasih orang tim. semua pemain Jadi kayak Persib. duit transfer nih ya, Iya. ini duit transfer latihan gitu. Dapat Gitu lah. transfer nih, gitu. Tapi Dapat cash. transfer. Tapi cash. 200 Lucu gitu. aja. Terus dilipat-lipat. Itu lucu. Lanjut ngobrol kayak. Gua Itu nggak lucu. tahu ya. Itu lucu ya, Lucu. bukan Mohon bukan maaf ya. apa ya. Iya. Bukan yang menghina atau apa. Gue melihat itu sebuah Itu, hiburan Coach, itu, aja. Coach. Nah Sabar, itu tuh, balik, Coach. balik, Lu lihat, balik, Coach. Coba balik. ulang. Nih. Udah, 1, 2, ini. 3. Oke, tuh. Oke. Coach, di Belanda ada nggak kayak gini sebelum main dapat transport kayak gitu? Masukin. Eliana juga, Eli juga. Tuh. Enggak, mereka anggapnya apa? Oh ya, ini bagian dari budaya Indonesia, kita adaptasi aja. Iya. Kita terima aja. Iya. Lucu. Oke, kita lanjut. Lalu apa yang terjadi sebenarnya dengan Mads Hilgers, Coach? Lu punya informasi A1 nggak? Iya. Lu bukan member sih, susah. Aduh. Nggak nonton. Udah Ya, gue ungkapkan lu berbagi dong di sini udah dong. gue ungkapkan di member gue ini. Jadi
kasusnya Hilgers semua orang tahu dia nggak dapat klub. Oke. Cuman yang dipermasalahkan kenapa Dirteknya Jan Stroyer tidak tetap memainkan dia. John van der Brom pelatih barunya, dia baru gantiin Menno Oosting. John van der Brom bilang, saya kalau dikasih Max Hilgers, saya mau. Karena saya punya opsi di belakang. Tapi saya nggak boleh memainkan Max Hilgers. Nah, statement ini Max Hilgers bisa laporkan ke FIFA. Kenapa? Kasusnya Lassana Diarra Ya, di menang, ya. Lokomotif Moskow setelah 11 tahun proceeding, dia menang. Apa kasusnya Lassana Diarra? Bahwa pada saat itu dia memberhentikan kontraknya sepihak. Ibarat gini, gue nggak mau main. Oke, jadi gue keluar. Oleh pengadilan di Eropa dikatakan bahwa setiap individu punya hak untuk menentukan nasibnya, walaupun dia punya kontrak. Sementara dalam kasus Hilgers, dia dilarang untuk bermain di mana dalam undang-undang pekerja di Belanda bahwa seorang pekerja harus diberikan fasilitas untuk bisa melakukan spesialitasnya sebagai in this case pemain bola. Nggak boleh main bukan karena dia jelek atau cedera atau enggak. Maka dari itu statement dari John van der Brom pelatihnya bisa dimanfaatkan. Tapi Max Hilgers kayaknya nggak mau main keras. Jadi kalau dia main keras, dia bisa keluar free transfer, pindah ke klub lain, dan Twente tetap bayar gaji dia selama setahun. Karena itu dilarang di undang-undang Belanda, lu tidak boleh mempersulit karyawan lu untuk melakukan tugasnya. Dan dia mau main, tapi dia tidak boleh main hanya karena dia tidak perpanjang kontrak. Yang lebih ironis lagi, tahun lalu ada pemain Twente namanya Gijsmal. Itu pindah ke Feyenoord, free transfer juga. Boleh main. Ini beda case-nya berarti sama case-nya. Cuma tahun depan free transfer, dia tetap boleh main. Ditanya, kenapa Max Hilgers nggak boleh main, Gijsmal boleh main. Quentin Timber sama Feyenoord. Kontrak tahun depan habis. Sama Robin van Persie dimainin, tapi ban kaptennya dicopot. Cuman tiap minggu tetap main. Jadi ada masalah antara Mes sama petinggi dari Betul. Twente. Bahwa mereka pengen memperpanjang. Dirteknya. Iya. Mereka pengen memperpanjang kontraknya Betul. Mesnya nggak mau. Dia bilang karena Sudah 1 tahun. Max Hilgers ini aset untuk kita. Kita bisa dapat 6, 7, 8 juta untuk Max. Iya. Tapi pertanyaan gue ada, lu invest apa? Max ini dari youth. Udah 12 tahunan dia di Twente. Dia dari youth, jadi nggak keluar duit apa-apa untuk Max. Kalau lu jadi Max Hilgers, apa yang lu lakuin, Mat? Iya. Di kondisi kayak gini. Sekarang kalau dia lapor kan panjang. Lassana Diarra aja 11 tahun dia. Itu pun yang dia sikat kan bukan hanya klub kan. Opsinya sih sebenarnya 2. Dia perpanjang atau dia tunggu sampai Januari. Iya. Januari free transfer. Jadi Enggak, tetap ada transfer setengah tahun. sebenarnya si Twente-nya mau jual dia, yang penting dapat duit. Jadi bukan lepas itu. Jadi misalnya kayak, oke kita perpanjang kontrak, kita tahun depan kita bisa jual lu. Iya. Itu kan sebenarnya inti dari poinnya. Tapi Mes mungkin berpikir kayak, kontrak saya sisa 1 tahun, saya bisa dapat signing fee daripada bayar ke klub, mending ke saya sisa 1 tahun ini. Itulah jadi semua jadi pemain masalah. bola melakukan itu. Jadi kemungkinan besar juga Gehi yang ke Liverpool, kemungkinan besar gaji tapi ke Madrid karena free transfer. Iya, karena Konate, free transfer. jadi banyak pemain bola melakukan itu. Cuman mereka tetap bermain untuk klubnya. Iya. Di Belanda kasusnya PSV, Van Bommel sama Philip Cocu. Tahun terakhir free transfer, terus mereka ke Barcelona. Main juga. Kenapa Max Hilgers nggak boleh main? Sementara kecuali pelatihnya bilang saya nggak butuh dia. Pelatihnya ngomong, saya butuh dia. Iya. Saya bisa pakai dia kalau paling tidak daftarkan ke skuad ya. Iya. Ini juga tidak mau Ini didaftarkan ke skuad. nggak sama sekali. Jadi dia latihan Dibekukan. sendiri. Kan kalau kondisi kayak gini sebenarnya yang nanti kalau sampai free transfer, yang diuntungkan tuh pemain kan, Coach? Pemain. Betul. Klub malah rugi dong. Iya. Betul, tapi fisik dia akan Iya. terpengaruh. 1 tahun tidak main itu berbahaya. Tidak berada di lingkungan itu jadi ya? asumsi Januari dia nggak dapet klub atau nggak mau dilepas whatever lah. Terus dia bulan Mei Juni. Sementara Indonesia lolos ke Piala Dunia. Oke? Bahaya. Terus sementara di dalam perjalanan timnas kita, Itses bisa main di center back, Rido lagi bagus banget, Kevin Dix main di center back, bla bla bla. Kluivert bilang, gue nggak butuh lu. Fisikmu nggak bisa Selesai. sesuai. Selesai. Iya. Lu nggak main Piala Dunia.
Padahal dia Risikonya pindah di warga situ. negara Iya. demi main Piala Padahal- Dunia. Atau bahkan tidak main Piala Dunia, dia pindah klub di Juni tahun depan, free transfer pun itu pun digembleng dulu fisiknya sekitar Iya, 4 iya. bulan 5 bulan. Jadi dia baru bisa estimasi dia tidak latihan tidak ikut pertandingan Nggak, 1 tahun, dia akan Dia tetap latihan, tapi pertandingan, iya. realistisnya Januari dia pindah. Pindah. Ya. ya mungkin dapat setengah lah ya. Iya. Si ini ya Iya. transfer tapi dapat setengah. Ya tergantung komunikasi Nego. antara Iya, iya. agen mes sama Tapi klub. gue bilang jahat sih ini. Jahat ya. Iya. Dari pihak 20 itu jahat. Contoh tuh Vlahovic nggak mau keluar, mau free transfer dia tetap main. Gak usah, ini klub yang sama. Khaismal itu klub yang sama. Kayak gitu juga ya? Iya. Dia free transfer tapi dia tetap main. Tahun ini dia ke Feyenoord. Atau mungkin Free mereka merasa itu tidak rugi gitu. Sementara Messi itu punya nilai yang Iya mungkin. nilai transfer yang cukup Bagus. oke untuk mengganti Ya, back baru. kita kan cuma bisa berandai-andai alasannya apa. Tapi gue beberkan beberapa alasan bahwa dan di Belanda Viv Pro-nya itu juga ngomong ini jahat. Oh, Dan Messi bisa main keras lah. Tapi Messi Tapi nggak kayaknya mau. dia nggak mau. Kan itu klubnya dari kecil kan. Iya, Cinta damai berarti dan Messi lama ini. juga prosesnya. Nah, kalau menurut kalian sejauh ini kalau ngomongin Mes Hilgers, penilaian performa Mes Hilgers berapa? Dari mulai debut Di mana nih timnas? di timnas. Menurut apakah sudah cukup maksimal atau masih belum? Lu tanya gue, Dua-duanya. gue jawab dulu. Silakan. Kalau dari yang gue nilai itu 5,5. 5,5. Iya, karena dia nggak bisa main dengan 3 back. Kenapa separah itu? Ya nggak susah adaptasi, nggak klop. Maka dari itu gue bilang, lu baru bisa nilai Messi kalau dia main di 4 back. Lawan Australia dia 4 back coach. Enggak, Messi 3 main. back. 3 back itu. 4 back dong. 3 dengan switch, yang kiri atau kanan switch lah. Ya variasi formasi Iya, berarti. iya. Kalau menurut lu, Mat? 5. 5 juga? Lebih parah lu ya. Ternyata lu lebih Dia sadis emang daripada emang jelek. 5. daripada dirteknya. Lawan Jepang. Twente. Bukan berarti Messi jelek. Iya, betul. Kita menilai performa, nggak bisa Iya. gitu dong. Ronaldo Kan lu berarti bilang- Ronaldo 9 waktu main di kan lu Milan bilang- juga 5. Kan lu bilang apa yang kita lihat di Iya, timnas. iya. Bener, 5. Untuk gue 5,5. Kalau aku 5 karena sudah diakomodir. Satu, menurut Iya. saya lawan Australia itu diakomodir mesnya tidak maksimal. Ketika di 3 back juga kalah bahkan sama Rido Iya, iya. untuk main di 3 back gitu. Jadi Dan belum pernah main di kandang ya. Cadangan kan kemarin main di dan kandang kelihatan sama sekali. banget kalau Rido main 3 back, Rido lebih tune in. Rido lebih cocok main 3 back. Kalau 4 back, Messi gue bilang lebih bagus. Nih sorry ya, di luar dari itu, ini pendapat gue pribadi ya. Gue merasa Messi itu sejak main dari debutnya untuk timnas, gue belum ngelihat dia punya fighting spirit yang merasa ini negara gue dan gue harus bela mati-matian. Gue merasa itu. Kayak Lu belum merasa totalitas itu gitu, Coach. berdasarkan apa? Kalau totalitas dia fight, cuman dia ambil berapa kali keputusan yang salah. Iya. Di bawah Sintayong demikian, di bawah Kluivert juga demikian. Jadi ini bukan masalah pelatih. Kalau gue bilang masalah sistem 4-3-3-nya. Dia itu selalu pengen ke depan. Dia seneng. Dan koordinasi itu sering blank. Lawan sama Australia pemain yang saya belakang. bilang ini Iya. gol nih. Karena saya melihat Mes Lawan sampai di atas dong. di bawah, kalau nggak salah masih di bawah Sintayong itu lawan China kalau nggak salah. Itu iya. dia telat juga masuknya. Ya makanya Iya, tapi itu itu kebobolan di itu ya, Cina. yang kita Iya. kebobolan. Tapi itu sayap-sayap sebenarnya Sayap-sayap. Iya, oke. yang cukup. Cuman intinya dia nggak Iya. perform bagus. Gue setuju sama, bukan berarti dia Bukan pemain berarti Mes jelek. jelek, Iya. gitu. Memang Tapi iya. di timnas so far. Cuma kalau dibilang fighting spirit, mungkin tipikal mainnya Mes memang itu tipikal back yang slow, Stylishnya, yang iya. stylish, bukan Jai Ijes yang Iya, hajar, iya, Abner iya. gitu. Bukan begitu. Iya, Tapi betul. memang gaya main dia adalah pegang bola, santai, slow, bukan yang adu sprint tackle, Enggak lah. bukan. Gitu. Kalau dia jelek, Robin van Persie nggak bilang harusnya kalau Messi bersabar dia bisa masuk timnas Belanda. Van Persie bilang gitu. Di 20 musim lalu bagus. Nah, berarti Messi ini masih punya peluang dong untuk lebih memaksimalkan penampilannya ketika memang kalau kita bicara Emil Audiero, Dia harus Nathan main. Swaon, Kevin Dia harus Phantom. main dan dia harus, kalau di 3 back belum menunjukkan. Mending lu pasang Rido, jelas itu. Tapi kalau 4 back harusnya untuk gue harusnya Messi bisa. Mes bisa.
Cuman kalau gue lihat kayak Kevin Dix kemarin, wah sangar juga di center. Mending Kevin Dix, betul. Di kepala. Nggak, cuman kan kita nggak tahu dia fit atau enggak. Iya, itu ya jadi soal juga. Iya. Mes di 20-nya bermasalah sehingga kita tidak bisa menilai secara. Maka dari itu ini keputusan sangat tepat dari Kluivert. Mendingan Ya. Nggak dipanggil. Yang bikin gua agak bingung Jenner ini. kenapa coach? Nggak tahu mungkin Ya dia. manage play mungkin dia. Itu Iya, juga jadi dia alasan. udah main di youth nah. belum pulih. Itu juga ada isu Cedera. Oh cedera. Oh, belum mungkin. 100%. Dia udah balik kan Brentford ngegolin kan udah balik Iya. gitu. Itu Brentford ngegolin. Oh iya 1-0. Fokus lucu tahun banget. 2012. Lucu banget. Ini Ini- aku pas balik 1-0. Lu ngapain bikin gua jadi sadar sih? Jadi kita tapingnya ini MU lagi main. Oke? Udahlah, kita Ya. langsung masuk ke pertanyaan berikutnya. Oke, Kalau pertanyaan menurut berikutnya. kalian, seberapa besar pengaruh cuaca nanti di sana terhadap permainan timnas kita? Gue sempat cek dulu cuacanya aja. Kalau dari itu nggak masalah. Nggak ada masalah. Satu, jarak antar Amsterdam Riyadh ke Riyadh kan? Iya. Riyadh jauh lebih dekat daripada Ke mereka ke Indonesia. Indonesia dulu. Itu ngaruh loh, karena waktunya kan pendek untuk recover. 6 jam ya mungkin ya. Ya 5-6 jam. Terus rumputnya pasti lebih bagus. Rumput lebih bagus. Oke, cuacanya masuk ke winter di sana at least mungkin lebih panas daripada Belanda, tapi nggak lebih panas daripada Di Indonesia. bawah 30 pokoknya. Coba Udah cek. Di berapa bawah sih 30 derajat? Nah, terus kelembapan di Indonesia itu sangat lembab. Di sana nggak begitu lembab. Jadi kalau dari situ lebih menguntungkan kita. Yang nggak menguntungkan ini kan amplop. Faktor amplop. Kita juga ada sisip map coklat dong harusnya. mereka amplop putih, Gue kita amplop kemarin coklat. ini gue kasih insight. Kemarin gue taping sama Arya Sinulinga di akun dia, oke? Kita bahas soal ini. Terus dia bilang, Coach lu tahu nggak? Waktu kita main di Saudi, kita itu dikerjain. Bis kita itu diputer-puter sampai 1 jam baru sampai stadion. Yang harusnya cuma 20 menit. Itu kejadian beneran, Iya. coach. Semua itu bisa terjadi, Iya. dalam persiapan sampai di airport, sampai itu semua bisa terjadi. Disuruh tunggu lama di Dan itu terjadi di berbagai negara ya. Afrika Iya, ingat iya, ya iya. sampai mau perang Iya. antar dua negara. Disuruh Afrika tuh. tunggu berjam-jam di airport, bikin kesel, terus masuk ke hotel ada yang kurang. Let's say minta, biasanya kalau pemain bola ya, di kulkasnya itu isinya air doang. Mungkin airnya kurang, baru telepon, kayak gitu-gitulah. Mereka punya banyak cara untuk ngerjain kita, bikin kita nggak nyaman. Dan itu sesuatu yang non teknis tapi ngeganggu ya, coach. Non teknis tapi mengganggu. Oke. Maka dari itu, solusinya apa? Amplop kita nggak bisa ngelawan. Pasti. Ya. Pasti. Untuk gue solusinya biar kita nggak dikerjain ya. Apa? Itu 2. 1, lu cetak gol Lebih dulu, lebih cepat. lebih banyak. Lebih banyak, ya. Oh, iya. Kalau lu Udah cetak pasti. 1 gol, lu bisa Menang dikerjain dong. lagi, ngerti nggak? Iya, benar. Lu cetak 2-3 gol lah. Biar kalau dikerjain, mata Berat. dunia lebih kelihatan. Agregatnya diperbesar gitu Iya. ya kalau mau nyetak gol, jangan Lu cuma tahu yang satu. kedua apa? RI1 telepon Pangeran MBS. SS, tolong jangan kerjaan kita dong. Itu serius. Oh itu bisa, kenapa Oh, enggak? iya. Ini kan Iya. lobby papan atas. Lobby papan atas. Kita nggak minta diuntungkan, kita minta fair play aja. Kalau menurut aku adalah semua persiapannya harus PSSI yang atur. Iya. Penyebutan bisnya PSSI aja. Jadi tepat waktu pemilihan hotel, makanan, semuanya harus. Sekarang itu menurut Arya mereka ambil alih semua. Iya, harus ambil alih. Itu sebenarnya itu doang. Nah, di lapangan kamera di mana-mana ya. Kita bisa Ya, tapi they don't care gituan. Iya, maksud aku Karena FIFA nggak bisa intervensi juga. memang nggak bisa intervensi gitu. Tapi menurutku adalah permainan lapangan kalau kita lebih bagus ya akan lebih bagus saja Iya, gitu. iya. Kalau kita lebih unggul ya kita akan lebih unggul Iya, aja gitu. betul. Ada VAR juga Iya. gitu kan sekarang. Iya, jadi cuman nggak. memang non teknisnya. VAR itu kan kembali tergantung keputusan wasit. 2 kasus Saudi Bahrain Indonesia sama Qatar India. Itu menunjukkan gue ya they play gitu dan mereka they don't care. Mereka nggak peduli mau satu dunia nonton. Mereka lakukan itu, siapa yang bisa nyetop? Berarti memang lu udah bukan nuduh lagi ya, coach. Makanya gue nggak berani ke Saudi.
Gue diajak ke Saudi nggak usah dah. Ekstrim ya. Ya, gue ngomong apa adanya kan. Iya. Gue nggak pernah menjelekkan sesuatu tanpa itu atau apa. Kalau kita ngomongin memang skenario-skenario apa ya yang nanti akan terjadi di round 4 ini, banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Salah satunya adalah faktor-faktor non teknis yang bisa aja kita dikerjain ya. Dan kita jangan kepancing emosinya gitu. Itu penting tuh. Makanya kalau dikerjain secara brutal di lapangan, saya kurang meyakini itu ya. Karena kan ada hakim, wasit. Iya. Ada mata dunia, ada kamera, segala macam. Ya, artinya itu tuh akan misalnya pelanggaran di garis. Iya. Tapi diajuin penalti. Mungkin. Tapi itu kan dalam 100% kemungkinannya berapa sih gitu. Ada pelanggaran di garis ditunjuk penalti gitu. You'll be amazed, Mat. Semoga nggak terjadi ya. Amit-amit. Semoga ya amit-amit ini wasit dari Kuwait ini netral. Tapi kayak lawan India, Qatar India, bola itu udah lewat setengah. Diambil sama orang Qatar, passing goal, berhenti pertandingan. Langsung ya, se-ekstrim itu ya. Lewatnya udah segini loh, masa wasit nggak bisa ngeliat. Tapi yang kemarin di Arab Saudi juga mereka dianulir kan? Ada gol lawan Australia kalau nggak salah ya. Gol Australia yang dianulir apa gol mereka? Wasitnya siapa dulu? Itu udah lolos, Mat. Saudinya udah lolos. 2 pertandingan terakhir. Mereka beda poin dengan Australinya kan? Iya. Kejar-kejarannya sama Cuman Australinya. setahu gue Saudi udah lolos pada saat itu. That's different. Nah, jadi menurutku itu tuh dari 100% kemungkinan. Ada mungkin, memang ada gitu. Tapi ya misalnya lawan Bahrain lah. Iya. Ya kita nggak kalah juga kan? Iya. Kita nggak kalah, Nggak kita kalah. hampir menang juga Iya, kan gitu. iya. Artinya mereka tidak bisa yang kayak kita tendang out, mereka bilang gol gitu tuh. Ya, Gitu tuh. Nggak bisa. Tapi faktor non tenis itu besar sekali. Iya. Itu akan besar sekali tuh. Iya. Masalah misalnya lah dulu Malaysia ganggu kita dengan salah putar lagu. Provokasi. Iya, provokasi itu. Iya. Nah, kalau kita kepancing, kita kayak ikut di situ. Iya. Dan itu kita nggak bisa bilang wasit atau apa. Kalau kita kepancing emosi, Kita bisa kitanya jaga gitu. emosi. Dan itu gue kan dengan ada berapa pemain yang gue agak ngeri-ngeri sedap. Iya. Siapa? Salah satu Ya pemain-pemain kita yang tahu lah. ngeri-ngeri sedap. Bener, iya. Abner. Abner. Ya tapi mudah-mudahan mereka semua pemain timnas kita bisa menahan emosinya, bertahan cukup lama, bahkan sampai 2 pertandingan ini selesai. Sekarang gue tanya sama lu. Apa? Cepet aja. Dari 28 pemain yang dipanggil, ada yang nggak layak nggak menurut lu? Layak semua kalau menurut gue. Exactly. Layak semua. Kalau Layak menurut lu, Mat, semua. nih kayak dia enggak nih, coach. Nembak. Aku dari awal Shane. Oh, Shane, Patinama. Kenapa? Udah ada Dan James, udah ada Calvin Verdong. Shane pilihan ketiga, mending ini buat Nah. ada Yance, Apa yang terjadi kalau match pertama Kelvin cedera, terus ada match kedua? ada Dan James, ada Yance, Yakob bisa main di situ. Ya, menurut lu Yakob Yance lebih bagus daripada Nathan Shane? bisa. Bentar. Enggak. Yakob atau Yance? Iya. Performa. Aku nggak bilang Shane jelek ya. Performa di timnas. Shane itu main starter di Buriram loh. Iya, Mes juga begitu, pemain kelas atas Enggak. gitu. Menurut aku adalah Bukan. Bentar. Ini gue mau diskusi sama lo. Lo harus objektif. objektif banget. Kalau lu bilang Kelvin, Dean James, gue bisa terima. Dia bisa jadi opsi ketiga. What makes you think Yance atau Yakob bisa lebih bagus daripada Shane? Kenapa Shane nggak dipanggil, tapi mereka untuk di posisi itu? Enggak, maksud aku di subsidi untuk posisi yang lain. Misalnya Shane hilang, tapi kita datangin satu lagi gelandang gitu. Siapa? Pilihan gelandang. Kan Ivar misalnya, kalau dia cedera ringan, Ole juga ringan. Iya. Iya kan? Ole juga penyembuhan, fase penyembuhan. Ivar itu posisinya lebih banyak lagi. Lebih bisa Iya, banyak maksud lagi. Lebih aku bisa seperti banyak itu, lagi. maksud aku. Ini Lebih- bukan layak nggak layak terus dia jelek, Iya, bukan. Lebih bisa versatile ya, bisa Iya. main di Gue posisi. bilang Shane sangat layak masuk. Karena mungkin untuk ketiga. Tapi kan ada 2 match. Satu cedera, satu kartu merah contoh. Selesai lu kalau nggak punya. Lu harus punya 3 pemain di dalam satu posisi. Haye cedera juga nggak ada pengganti, coach. Kalau Hayi sama sekali nggak ada pengganti. Makanya Nggak ada. maksud aku Iya, nggak ada. Haye nggak ada Di pengganti. lokal pun nggak ada lu mau cari siapapun. Kalau Ivar bisa. Ivar bisa diganti posisi Haye, tapi tidak Tapi kalau sehaye, dia tidak cedera, sehaye. ya susah. Iya, Kan tidak dia cedera. sehaye. Ya, gitu. nggak Makanya akan maksimal. Iya, mainnya. jadi Maksud untuk aku. gue dipanggil dengan pemain yang cedera yang nggak bisa atau nggak ada menit, nggak ada yang nggak layak masuk. Tapi kalau yang 28 layak, semua layak. tapi kalau yang layak dan pasti maksimal cuma Rexona yang tahan lama meskipun di cuaca ekstrim sekalipun. Tuh, tahan lama. Setuju nggak? Setuju. Rexona. Setuju. Memang saya
Tiba-tiba pertanyaan tertutup banget. Setuju apa enggak? Ya gimana? Ya setuju dong. Orang lagi bahas apa tiba-tiba masuk ke situ. Soalnya gue dari tadi mikir gue Setuju masukin apa ini enggak? kemana ya? Oh ya tadi masuk. Jadi untuk gue 28 ini sangat layak. Iya. Akan dicoret berapa? 5. Dicoret Masih akan berapa? 5 dicoret ya? Ya di tribun lah. Yang kemungkinan menurut kalian dicoret siapa? Mana Ya, tadi? kemungkinan besar pemain Liga 1 sih. Liga 1 coach. Ya. Siapa coach? Ada nggak yang dari Ya, naturalisasi? Mungkin Ini 28 dicoret 5, 23 yang masuk. mungkin kalau dari naturalisasi itu Shane salah satu. Shane malah ya. Ya. Iya. Lu Mat siapa? Ya, Shane. 3 nama lah, 3 nama. Enggak, Kan bentar. dicoret- Berapa dulu yang dicoret? dicoret 26 berapa? pemain apa 28 pemain nih? 23 pemain. 26. 26. Iya, cuma 2 Cuma dicoret. 23. Iya. 26 pemain 26. setahu aku. Selama Iya. kualifikasi ini juga kita 26 pemain. Biasanya kita bawa datang 30. Oh, Iya. Oke. Iya. 2 selain Shane siapa? Egy. Egy. Ya. Selain Sen. 2. Sen sama Yance. Yance. Emang Yance masuk? Masuk dong. Oh enggak, gue coret Egy sama Yance kok gitu. Egy sama Yance. Shane dulu pertahanin. Iya. Oke, kalau kalian, menurut kalian siapa yang kemungkinan besar akan dicoret? Langsung aja ke kolom komentar. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, kalau tanggapan kalian tentang kembalinya Ole Romani ke skuadnya Patrick Kluivert dan juga Ragnar. Ole itu lagi di Amsterdam recovery. Pasti udah ketemu sama Pastor sama Kluivert dong. Udah tahu lah ya Pasti kondisinya. udah tahu kondisinya. Kalau enggak ngapain orang cedera dimasukin dulu lagi? Iya. Berapa persen kemungkinannya nanti Iya. kita lihat di Oktober. Mau dia bisa main cuma 15 menit tetap masukin kalau Ole mah. Kan 2 hari sebelum itu akan dilihat dia misalnya kayak 30% nggak ini pasti akan dicoret kan masuk di 26. Iya. Kalau Ragnar udah fit belum sih? Udah fit setahu Udah saya fit sih. Dia udah fit dari yang kemarin kan, dipanggil kemarin tapi nggak main. Diambil Belum main apa di namanya, Denders. Iya. Nggak berani diambil resiko. Iya. Sehingga dibiarin juga. Rafael Strik ya yang nggak masuk ya? Ya, strike nggak mau itu menumpuk banget. Ada Miliano kok sama Zylstra. Dia juga di klub juga udah mulai agak jarang dapet starter. Kalian yang nonton bukan gue. Amat nih. Iya. Udah jarang emang. Udah jarang? Iya. Ya, berarti memang performanya menurun meskipun dia sudah punya klub dan ada minute play. Apalagi di situ ada Alex Martin. Gimana dong? Kalau ngomongin nanti nih, kemungkinan besar wasit juga jadi salah satu faktor yang cukup krusial juga nih Coach menurut gua Coach. Beberapa kali kita ada match yang suka kita dibilang lah dicurangi wasit. Menurut lo nanti faktor wasit akan seperti apa Coach? Ya penting. Di every match faktor wasit penting. Cuman gue sepak bola Asia gue nggak begitu impress, nggak begitu. Wasit-wasitnya? Bukan wasitnya semuanya lah. Jadi ya lu nggak punya pilihan mau gimana lagi. Kalau lu impress nggak, Mat? Sama apa? Sama sekolah impress? Maksudnya sama apa? Wasit Iya, wasit. atau AFC? Wasit. Ya Asia. Banyak banget Champions Asia, coba nonton aja tuh banyak masalah terjadi juga oleh wasit. Kemungkinan besar jadi bukan soal ini atau ini, maksudnya kualitasnya Kualitasnya iya betul. Kualitasnya betul. Kan ada kabar juga Pak Erick Thohir mengirimkan surat untuk mengganti. Itu benar atau enggak? Mengganti wasit? Benar. 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 Supaya wasitnya tidak dari Timur Tengah. Itu gue tanya sama Arya, dia bilang benar, udah dilakukan. Kalau lu pengennya wasit dari mana, Coach? Jepang, Australia, Lu, Mat? Korea. Ya kalau bisa dapat itu. Tapi menurut saya satu regional Italia juga pernah dipimpin wasit Spanyol juga pernah dipimpin wasit Italia. Intinya kan siapa sosoknya ini gitu. Bukan regional dari mana, menurutku. iya betul. Iya. Bukan regional. Dan setahu gue ini wasit juga, apalagi wasit VAR-nya dari Wasit VAR-nya Cina ternyata, Iya. bukan Thailand. Kemarin ada isu yang pertandingan lawan Irak, wasit Thailand. Wasit yang Thailand. VAR-nya. enggak, ini dari Kua juga. Oh, VAR-nya. Enggak, lawan Irak maksud aku, yang di bawah. Yang di bawah sekarang Cina. Singapura. Cina itu. Oh Cina, ya. Oh iya, Cina. VAR-nya. Wasit Cina. Nah, Gue nggak Cina, nggak yakin. tahu nggak kita yakin. paling sering dirugikan oleh wasit apa? Apa? Thailand. No, wasit stun.
Tajikistan itu berat. Uzbek, Tajikistan, Tajikistan, justru. Iya. Uzbekistan. Contoh yang lu mungkin ingat dirugikan di pertandingan apa tuh? Pertandingan Jenner kartu merah U23 AFC. Itu siapa pas itu? Itu Stan tuh. Oh. Uzbekistan, Banyak, Tajikistan. makanya orang kan bilang janganlah Kazakhstan. wasit Timur Tengah. Secara catatan kita tuh satu kali yang Bahrain kemarin itu coach. Itu tuh menjadi masalah. Tapi 5-6 kali kita dirugikan. Wasitnya Stan, VAR-nya si siapa? Udon siapa tuh Thailand itu? VAR-nya. Udon Dia itu tuh mie. berkali-kali jadi VAR-nya kita gitu. Dan itu masalah waktu Piala Asia kita lawan Irak. VAR-nya dia tuh ada satu kontroversi yang terjadi ini penalti apa enggak dan lain sebagainya. Itu dia memutuskan penalti. Nggak tahu gue sih. Baca Kuwait sama Cina itu nggak ada. BTW udah 2-0. Enak aja. 2-1. Ini baru VAR, ini baru ngegolin, Enak ini baru aja. ngegolin. Makanya VAR. dari tadi mata gua juga ke sana. Nih MU goblok banget sih. Bentar, jangan happy dulu. Ini pending VAR. VAR goal. itu VAR, 2-0. Ah, Sesko. Sesko, enggak pelanggaran lah ini. Oh lanjut lah, udah lah ngomongin perakhiran line up starter untuk di round 4 siapa? Aku ya, Ya, saya seperti biasa, ini 180 menit penting. ya sangat penting. Pastor udah pernah bilang bahwa memang setelah lawan Australia dia melihat tim ini menurut Pastor ya, lebih cocok adalah bermain counter attack, bermain bertahan. Pastor yang ngomong ya, bukan saya ya. Dan kita mendapat kestabilan dengan 3 back dari 2 pertandingan di kandang yang akhirnya kita lolos ke round 4. Setelah berubah ketika lawan Australia. Jadi saya masih tetap 3 back itu the winning team itu riskan untuk kita rubah di match seperti ini. Kecuali ketika deadlock. Kita butuh gol, kita kerja keras. Jadi formasi 3-5-2, saya tetap 3-5-2. Di belakang Rizky Ridho, Hapner, dan juga Jai Ijes. Di tengah Pelupesi dan Haye. Udah pasti. Ini the winning team. Kelvin Verdong, Kevin Dix. Udah, ini lock dulu nih. Kita udah menemukan ramuannya kan di Belakang di, tengah lock itu ya. Udah lock itu ya. Yang di depannya lagi Ricky Kambuaya. Itu juga Kluivert lock dia. Udah lock dia di puzzle ini dan yang di depan. Ini Ole ini faktor penentu nih. Saya berharap sekali di pre-match dia bisa ya. Dia bisa dan bisa starter. Kalau bisa starter udah pasti satu Ole. Dan saya pengen sekali Miliano mendampingi Ole di depan. Jadi dia main dari sayap, si Kambuaya juga bisa buka, Verdong juga bisa naik. Ini menurut saya akan jadi sesuatu. Miliano Jonathan saya juga Ole Romeni. Nah kalau sesuatunya lu coach, Kalau lu tanya gue segini, gue selalu bilang, gue pengen Kluivert bereksperimen dan sekarang sudah dia lakukan, oke? 2 match main 4 back. Kalau lu tanya pribadi gue pengen Kluivert main 4 back. Gue nggak setuju sama Mamat. kenapa? Untuk gue line up terbaik, menurut gue ya, itu kiri Kelvin Verdong, kanan Dix, enggak Jakob atau Sandy, ya kalau Sandy. tengah Itse sama Dix. Oh, tengah Dix. Ya. Depannya Joey sama Tom. Ya. Sorry, Joey sama Kambuaya. Oh, Kambuaya malah. Tom geser. Double pivot. Ya. Ya. Ragnar, Miliano sama Ole. Tapi dengan main 4 back, lu nggak perlu main terlalu terbuka juga. Lu juga bisa defense reaction football. Makanya gue bilang, yang lucu netizen ini merasa kalau 3 back parkir base, kalau 4 back terbuka. Iya. Mourinho 4-3-3 kalau bertahan. Kan stupid gitu. Lu main 4 back belum tentu harus terbuka. Iya kan? Mourinho 4-3-3 tuh Iya. bertahan. Artinya lu lebih hati-hati, nggak masalah. Kalau seandainya mereka main 3 back pun nggak masalah juga buat gue. Karena yang tahu pelatih Sikon seperti apa. Jadi cuman kalau sekarang tanya pribadi subjektif gue, ya. iya, gue pengen 4 back. Oke. Tapi kalau seandainya nanti 3-5-2 fine aja. Karena pasti pelatih yang lebih tahu Sikon pada saat itu, pada saat persiapan dan lainnya seperti apa. Pas nanti apalagi- Jadi I don't really care mau main 3-4 back dan nggak harus terbuka, asal jangan parkir base. Itu aja pesan gue. Kenapa? Main bertahan di papek, nggak, semua tim parkir base itu akan kebobolan. Bertahan boleh maksudku Iya, ya. bertahan beda. Bertahan boleh Iya. ya. Bukan Reaction parkir football ya. base. Iya. Kalau parkir bis kan lebih cenderung nggak mau nyerang. Iya. Sama sekali nggak Iya. mau Dan nyerang. jarak untuk counter terlalu jauh. Iya. Aku
Aku ya, kalau kita unggul bisa sampai menit 70 ya. Bodoh amat dah. Semua Parkir diganti. bis, parkir bis. bodoh amat. Itu udah deg-degan. Kalau udah unggul beda. Iya, iya. Kalau udah unggul beda. Iya, artinya reaction. Kalau lu udah biasa parkir bis mendadak lu ketinggalan, switch-nya itu nggak gampang. Ya. Ya, karena harus butuh. Iya, jadi lu bertahan di babak sendiri fine. Tapi jangan parkir bis. Karena itu akan mempersempit. Lu akan jebol lah kalau parkir. Kita itu nggak bisa bertahan. Karena gini ya, mungkin jelaskan dengan bahasa bayi ya. Ketika parkir bis, kalau mau main reaction football pun itu sulit. Iya. Kenapa? Karena pergerakan ke depan itu sulit. Jaraknya terlalu jauh, Mas. Iya, dan kita harus ya butuh 1 orang 2 orang mungkin kayak Messi itu mungkin ya. Baru bisa tuh membongkar tengah, membongkar ke belakang gitu. R9 mungkin. Iya, mungkin yang kayak begitu gitu. Karena itu terlalu rapat di belakang, terlalu grendel di belakang. Tapi bertahan, reaction football diterapin Italia di 2020, dapat Euro, Mancini main seperti itu lawan Inggris gitu. Itali tahu di zaman itu mereka itu punya budaya bertahan udah puluhan tahun. Grendel. Iya. Lu sekarang bermain, kalau mungkin pemain Liga 1 bertahan pun nggak sering kalah juga. Lu sekarang punya mayoritas pemain Belanda yang main, ya dong. Yang punya background Belanda itu nggak biasa bertahan. Pemain Belanda itu nggak punya budaya bertahan. Nah, tapi You Pastor cannot play. melihat tim ini, dia mengatakan tim ini cocoknya bertahan, reaction football. artinya. Bertahan bukan parkir bis. Betul, iya, makanya saya bilang bertahan. Pertahanannya lebih kuat core-nya. Kalau bertahan di babak pertama, iya fine. Ya, Pastor kan bisa berubah juga. Iya, maksud- itu kan pas dia lawan Australia. Nah, sekarang kan udah dapat berapa match, dapat friendly match. Dan itu Mungkin dengan dia kembali mungkin dia bertahan, bisa ya. berubah lagi. Bukan parkir bis ya. Saya juga nggak setuju parkir bis. Yang saya bilang adalah bertahan. Gue juga nggak Lalu setuju reaction. main terlalu terbuka dan lain-lain. Ya, Nggak juga. terlalu bodoh, terlalu apa, Iya, nggak juga. Bahkan pun misal ya, Ya. Cliver turunkan 4-3-3, oke. Tapi high line defense-nya jangan setinggi Iya. itu. Kau lawan Irak yang pelari semua, Iya, kau lawan iya, Arab iya. Saudi Iya, yang iya. satu sentuhan di depan kotak Gue rasa penalti mereka gitu. udah belajar lah dari Australia, contoh, walaupun kualitas Australia beda sama Saudi. Feeling gue ini selevel semua, Irak, Saudi semua selevel dan tergantung efektivitasnya. Saudi itu juga nggak sehebat yang orang bilang. Betul, Mat? Kalau menurut lo? Saya Saudi dengan Irak, Indonesia satu level? Lo masih inget kualifikasi? Ya, kualifikasi. Mamat sama gue disuruh cari skor. Dia bilang sekali kalah sekali seri. Ya. Ujungnya gue yang menang kan? Lah, Coach bilang menang. Menang. Di Saudinya. Seri. Di kita draw. Di kita menang. Di kita Coach bilang draw, hasilnya menang. Coach bilang draw di sini karena Di rumput, Saudinya? karena tekanan. Di Di Saudinya Coach bilang menang. Ya, at Draw. least sekali menang sekali kalah. Daripada lu kalah. At least maksudnya dua-duanya enggak ya, satunya kalah ya kita ya. Iya, satunya enggak, imbang. seri. Imbang. Oh, berarti tebakan lu Enggak, benar tapi cuma salah Mamat tempat terlalu aja. optimis. Mamat merasa Saudi itu tim hebat. Hah? No, Coach. Iya. Kita putar ulang. Lu bilang Enggak, bentar dulu. Itu Lu bilang Saudi itu ini hebat. fitnah. Pasti Wow, menang. Wow. Menurut Pasti kalian menang. Putar Saudi balik, hebat deh. atau enggak? Bentar. Jangan gitu dong. Saya waktu jawab dong. Saya bilang jangan dipelintir, jangan suka dipelintir. Apa? Saya bilang tim Arab Saudi itu 10 kali dikasih peluang gol, Iya. shot off target 1. Bahkan saking jeleknya Enggak, tuh tim. di Saudinya lu bilang kalah kan? Saya bilang kalah. Buka ulang deh. Saya bilang Saudi itu tidak hebat-hebat banget. Ini tim bodok dikasih Iya. otak sama Mancini kan saya bilang gitu. No. Saya nggak bilang dia unggul. Tapi kekuatan dia adalah fisikal. Koci, saya Iya. ikut Piala Asia dari tahun 2000, Koci. Betul. Saya tahu Arab Saudi ini kayak apa. Saya nggak mungkin bilang Arab Saudi jelek. Tapi ingat, si Rene itu kembali. Ya, lu pegang yang tim ini bilang dengan Saudi fisikal. bagus bukan jelek. Saya tidak bilang Saudi bagus, saya bilang tim ini jelek. Oke, guys, 10 editor. peluang, Editor. 10 peluang, 1 shot off target. Silakan Tolong. dibuka sendiri. Kasih cuplikannya biar jelas. Itu Oke, biar itu fair. gue lihat juga Saudi itu nggak sebagus Ya, orang itu yang bilang. saya bilang. Memang Saudi tidak bagus, tapi keunggulan Saudi adalah fisiknya. Iya. Makanya kenapa mereka berhasil dengan Rene dari Prancis yang pakai fisik. Gini, Kak. Tapi tidak berhasil dengan Mancini. Kalau fisik itu Irak juga Iya, Timur memang. Tengah Makanya juga kita bagus. kalah terus loh di Irak. Iya. Enggak, bentar. Pemain kita itu fisik juga kuat. Itu pemain Eropa loh, Mat. Fisik yang dimaksud bukan stamina, Coach. Come on. Fisik yang dimaksud mereka itu lebih rapat dengan bola. Eropa itu bermain pelan, santai, tiki taka dan lain sebagainya. Kalau
mungkin ada beberapa pemain Saudi Irak yang fisiknya kuat. Tapi ada berapa juga yang cungkring-cungkring kok. Bukan soal itu. Mereka tuh main dekat dengan bola, main terabas. Argentina lah. Ya, Argentina tuh kecil-kecil tapi main rapat dengan bola gitu. Rapat, Ya kan ada wasit. kan terbukti yang pemain Thailand kemarin ya. Tapi kan bukan kasar, mereka keras tapi tidak kasar. Lihat kayak kemarin Thailand kan? Thailand atau Vietnam yang Thailand itu Irak. Iya. Itu Irak, Iya, ya. mereka tuh bermain Seperti begitu, itu. bermain begitu. Bahkan makanya saya bilang, bukan Saudi raja counter attack-nya Asia. Gua Raja- rasa juga nggak masalah mereka mau main keras. kan ada I mean, wasit. kita juga bisa main keras. Yang jadi soal Koci, mereka Iya. itu bertahun-tahun, bahkan saya bilang kan, Australia itu raja counter attack Asia. Asia. Australia. Australia. Terbukti, mereka 5 Iya, counter attack, 5 gol lima lah. gol, iya. Arab Saudi pun begitu. Kalau disuruh main kaki ke kaki, Mancini Iya. datang kasih otak nih, apa itu? Menyerah. Tapi kalau mereka disuruh main dekat dengan bola dan at least sejalan dengan pelatih sekarang, yang kembali lagi, Tapi lawan kita kalah 2-0 tuh dengan pelatih baru. iya, itu kan dia satu match. Dan kita biarkan mereka main bola. Itu masalahnya. Justru kita keunggulannya kalau biarkan tim-tim kayak Irak main bola. Karena mereka nggak bisa main, Koci. Iya. Dan betul. mereka bikin kesalahan, Itulah kita kenapa gua hajar. nggak begitu impress juga dengan Saudi. Makanya kita itu tergantung reaction football kita seperti apa. Siapa? Karena mereka tuh kencang. Aiman Hussein, siapalah itu. Iya, iya. Kalau Zidane kenceng Iqbal. memang mereka memang main good, tapi akurasi passingnya juga jelek. Makanya mereka cuma butuh 2 passing untuk jadi gol. Itu kekuatan mereka tim-tim ini. Dan itu udah dari dulu banget. Jadi kalau kita tuh main high line defense, Ya. satu salah passing, Kelar. iya kita kalah 5-1 lawan Enggak, Irak juga kita mau pegang bola tuh waktu itu. Bukan kelar, tapi lebih risiko aja. Resiko gede. Coach masih ingat lawan kita Irak lawan Indonesia di sini? Kita kuasai pertandingan itu. Iya, iya, Aye iya. de profesor Iya. banget. Tapi hasilnya Kalah. mereka satu counter attack selesai, kita 2 counter attack Ya, selesai. tapi kan kualitas semuanya beda waktu itu. Yang Iya, kitanya beda lah. timnas kitanya coach. Iya, ya? tapi kan tengah Masih belum itu full. ya Jenner. Sebagian besar lah ya. Iya, Haye. Lu ada Joy sekarang Haye lebih lebih punya daya plus tahan. poinnya lebih kelihatan. Iya, artinya bahwa jangan kasih ruang untuk tim-tim kayak ini mengandalkan Iya. keunggulannya gitu. Enggak gini. Tim ini tim jelek, 2 tim ini tim jelek. Lu mau nggak jelek sih enggak, tapi seimbang lah kalau gue bilang. I mean kita pun juga bukan tim hebat. Iya. Tapi kita definitely I don't care mereka mau physical atau enggak. Gue rasa kita juga Oke. juga bukan pemain kita kan pinter-pinter juga tahu untuk menghindari seperti itu. Iya, itu ya makanya jangan terpancing high line Iya. defense tuh. Mau main formasi Berapapun. 2-7-1 juga Iya, terserah. iya. Tapi high line defense-nya tolong. Ini tim-tim yang sangat pintar mengisi ruang-ruang itu. Mereka tuh butuh 3 sentuhan. Dan gue rasa mereka juga belajar dari itu. Iya. Mungkin untuk menghindari main 3 back mungkin nggak tahu Mungkin. juga. Tapi apapun itu, yang penting tadi gue setuju sih kalau reaktif footballnya harus benar-benar pinter ya dan juga cermat gitu dalam menghadapi setiap lawannya. Karena kalau tadi terserah mau pakai 3 back atau pakai 4 back itu kan tidak patokan akan bermain seperti itu terus. Iya, Dan iya. tidak ya Betul. kita lihat juga. Ya, Itu 4-3 hanya- makanya 4-3-3 Hanya di Mourinho. atas kertas. Di atas kertas. 4-3-3 Mourinho tuh parkir bis, 4-3 Iya. 3 Lu 3 Guardiola back maju. kalau pemain tengahnya maju ke depan Maju ya. sama aja. Sama aja. Iya. Iya. Oke, kalau kita lihat dari kedua lawan Indonesia di round 4 ini, ya kan, data statistik menyatakan kita lawan Irak ini gol kita selalu yang mana, Mat? Enggak, VAR tadi ternyata gol. Iya, gol. Akhirnya Sesko cetak gol. Iya, Sesko luar biasa. Habis ini puasa 5 pertandingan. Jangan dong, coach. Kalau ngelihat lawannya Irak selalu dikdaya melawan Indonesia, kita kalau nggak salah 9 kali bertemu cuma sekali seri, sisanya kalah. Sedangkan lawan Arab kita lebih variatif lah. Ya. Ada menang, ada serinya juga, ada kalahnya juga ada. Nah, kalau menurut kalian prediksi skor Indonesia versus Skor. Arab, Koci, Mamat berapa? Prediksi skor Indonesia Arab. 0-0. Dua-duanya. Enggak, Arab 0-0, lawan Irak menang 1-0. Saya lebih takut di Irak. Lu, Koci, Indonesia Arab 0-0, Irak Indonesia 1-0. 1-0. Irak. Indonesia. Indonesia dong. gila. Oh iya kan Irak Indonesia. Aduh, ini tricky banget deh. Bahkan dua-dua menang juga bisa. Nah, kenapa nggak bisa? Dua-dua menang. Yang pasti yang gimana nih? Menang 2-2.
Jadi Imbang. Ya stupid loh. Jangan tanya gue prediksi skor. Iya, kalau skor bingung. ya menang kalah seri aja lah. Aku 2-1 Indonesia Arab Saudi tapi kita kalah lawan Irak. 2-1 Enggak. menang. For sure nggak kalah lawan Irak. Oh, menurut lu nggak kalah. Iya. Irak di atas Arab Saudi. Kalian punya tebakan? Langsung aja ke kolom komentar. Wah, tapi kalau poin 3 apa yang dihitung? Apa? Iya. Kalau poin 3 kita Apa? runner up Apa yang kemungkinan. dihitung? Oh, kalau semua sama toss coin lah. Kok bisa tuh skor? Toss coin kalau nggak gambreng. Selisih. Ya kan kalau Selisih semua sama gol. tuh. Iya, maksudnya selisih gol dari misalnya 2-2, 1-1. Siapa yang Kalau juara? selisih golnya produktivitas. Kalau produktivitas sama Iya, gambreng. berarti Oh, bukannya ini apa? Akumulasi kartu. Enggak. Di itu enggak? paling kita tunggu si Arab Saudi lawan Irak itu berapa-berapa. Oh iya, kalau Nggak, itu sih apa iya yang pasti. terjadi kalau 0-0? Iya 0-0 semua gitu ya. 0-0 semua. Nah, itu tuh penting tuh pertanyaannya tuh. Bener nggak kalau nggak salah akumulasi kartu tuh jadi patokan juga? Ya itu dipakai FIFA sih, tapi Iya AFC kan? pakai apa enggak? Iya. Ini apa namanya? Tuh, kartu. Fair play. Fair play. Tim terfair play kan. Iya, kayak waktu Piala Dunia terus semua Iya. main di belakang doang tuh karena Iya. menghindari kartu. Itu Akhirnya dia. Pantai si apa itu nggak lolos. Nomor 6 apa? Jika Senegal. semua sama di undian. Iya, ditentukan melalui Setelah kartu merah? undian dari FIFA. Toss coin itu. Serius dong? Bener. Lah itu kemungkinan terburuknya itu, coach. Itu Karena di kalau- semua negara, coach. Ternyata kalau misalnya kartu akumulasinya sama semua, skornya sama, agregat, kebobolan itu sama, semua, pakai undian. koin. Itu di semua Toss negara coin, bener begitu. kan? Makanya waktu Piala Dunia itu sempat Senegal tunggu pertandingan ini. Senegal dia dapat kartu, akhirnya kartu dia unggul. Kalau enggak tuh diundi tuh sampai Ini, lolos. Sebelum FIFA toss coin, gue duluan yang toss coin. Ini buat apa? Toss coin duluan sebelum dilakukan oleh FIFA. MU. Coach, minggu lalu saya bilang apa pas MU keluar? Minggu ini kalah nih kan karena MU. Jangan nih. Ya, udah menang MU enak aja. Enak aja gue udah menang enggak. Bener. Oke, water break. Oke, water break. Masuk. Gue udah menang. Lu udah menang. Oh iya. Pasti lu juga milih Beckham lagi. Tadi yang Cool. Ya pasti lu pilih. Iya, lu pasti Andy Cole juga. Oke, untuk Koci, sebutkan 5 pemain keturunan atau mempunyai darah Indonesia paling populer yang membela timnas Indonesia. Selalu jawab pertama ya pertanyaan gampang. Jaitzes. JITS, survei membuktikan. Widih, paling populer nih versi AI ya. Ya tinggal sebut nama-nama pemain. timnas doang. Tomaye. Pertanyaan Tom Haye, apa apakah ada? Survei membuktikan. Tidak ada. Nggak ada. Terkenal ya, ini masalah terkenal atau enggak? Terima kasih, Coach. Kevin Dix. Kevin Dix, apakah ada? Survei membuktikan. Ada. Nomor Kok bisa Tomaye nggak ada? Oke, kita sebut lagi ya. Paling populer ya. Paling populer ini Mes Hilgers. Mes Hilgers, apakah ada? Salah. Survei membuktikan. Masa dia tidak Tidak ada benar. Kok bisa sih? Maksudnya, tebakan Kok lu benar. bisa? Justin Hubner. Hubner. Kok bisa? Gara-gara pacarannya. Ya, Tomaye aja nggak bisa gimana? Iya. Hilgers loh ini. Hubner, apakah ada? Survei membuktikan. Lah. Padahal viral banget ya, Coach. Ini AI-nya orang Thailand ini. Bukan orang Indonesia ini. Weh, 14. Ayo. Hah? Kelvin Verdong. Verdong, apakah ada? Survei membuktikan. Paling bawah. Kelvin Verdong udah paling bawah. Terakhir lu, Mat. Kesempatan terakhir nih. Oleh Romeni. Oleh ya, Romeni, Oleh Romeni. apakah ada? Survei membuktikan. Tapi harusnya Haye sih dia. Tidak ada. Habis. Siapa habis, sih? Gue habis. tahu. Rafael Stripe. Emil Nggak, Audero. Emil. Sama? Ragnar. Kalau ngomongin Emil, ini kan penampilannya gokil ya, Coach ya. Ya. Udah pasti Gue sih pilih Emil. Martin Paes lewat. Paes karena masih pemulihan. Iya, juga, recover juga. meskipun nanti dia fit, Dan menurut Emil kalian lagi Dan Emil udah terbukti di Serie A loh. Emil Sama lagi pede. MLS. Emil lagi pede-pedenya. Iya. Bagus. Kalau tahun lalu kan Serie B, makanya gue pilih pas. pas. Nah sekarang dia di Serie A terbukti, ya Emil lah. Dan tim dia urutan 3 Iya. sekarang. Iya. Dia atas Gara-gara Juve. dia. Enggak, ding di bawah Juve. Di bawah dong. Enak aja di atas Juve. Oke, semakin wangi Emil, mudah-mudahan Emil juga bisa wangi Oke, next. ya. Sewangi Rexona yang selalu tangguh di segala medan maupun medan ekstrim sekalipun.
Sebutkan 5 pesepak bola keturunan Indonesia atau memiliki darah Indonesia yang bermain untuk negara lain. Tijani Reinders. Tijani Reinders, apakah ada survei membuktikan? Ini yang dulu-dulu juga dong? Ya. Oh, gampang. Nggak gampang juga. Ini AI nggak jelas nih. Giovanni Van Bronckhorst. Giovanni Van Bronckhorst, survei membuktikan. Aman. Nomor 1. Dia paling terkenal ya, coach ya? Iya. Paling terkenal ya. Simon Tahamata. Simon. Nggak ada. Om Simon Tahamata. Apakah ada? Survei membuktikan. Oh, ya ada. Oke nih. Sengit nih. Bagus nih. Sengit nih. Wah, kalau sapu bersih sih lu bahaya, coach, posisi lu. Jawab atau tidak sama sekali? 2, 1. Ini. Aduh, striker. Striker Belanda. Ya ada. Habis. Van Persie. Van Persie, apakah ada survei membuktikan? Sabar dulu. Aduh. Padahal pernah kesini. De Jong. Hah? Nigel De Jong. Nigel De Jong. Mana ada Nigel De Jong? Ya siapa tahu. Emang ada darah Indonesia, Mat? Kayaknya deh. Nigel De Jong, survei membuktikan. Nigel. Ada. Orang udah bilang. Mana ada Nigel De Jong? Ada. Nigel. De Jong punya darah Indonesia. Coba browsing. Ada nggak? Browsing dah. Oh, ada dari Indonesia. Nigel De Jong. Tuh. Ya. Yang berasal dari Ambon, Maluku. Oh. Lanjut, Mat. Terakhir. Terakhir ya. Ya. Sapu bersih nih. Enggak, belum tentu, coach. Susah ini, coach. Oh, Raja Nenggolan. Oh iya bener. Belgia. Siapa menang, mau sapu siapa bersih. mau bilang tidak? Hah? Lu yang bilang sendiri deh, survei membuktikan. Survei membuktikan. Sapu bersih. Gue kesel banget. Raja Nenggolan. Gara-gara tadi gue kasih bocoran, Nigel De Jong. Gue nggak dapet Enggak satu dong. kesempatan Emang apa pun. bocoran? Ya tadi kan gue bilang pernah datang ke sini. Edgar Davids kemarin juga Tapi gue datang. kaget Simon Tahamata masuk sih. Simon Tahamata. Lanjut, Coach. Tapi AI kalau legend banget emang. Masih Emang ada hafal kesempatan, dia. tenang Koci, masih ada kesempatan, masih ada ya. kesempatan. Oke, sekarang untuk Koci, kesempatan pertama. Sebutkan 5 defender paling populer di timnas Indonesia sepanjang masa. Buset. Enggak ada. Ini mama punya gini. Sepanjang masa? Enggak. Defender paling populer timnas. Hamka Hamzah. Hamka Hamzah, survei membuktikan. Yang Yang gue kenal aja. Iya benar. Wah, ini malu kenal semua Coach sebenarnya. Ricardo Salampesi. Ricardo Salampesi, survei membuktikan. Ada. Lanjut lagi. Siapa lagi? Lah timnas. Ya jangan dipancing-pancing. Baca aja Koci, baca tuh. Pengen banget coach yang menang ya. Bingung aku. Keadilan hilang. Sampai di sekarang sini. dong. Jangan dikasih. Sampai sekarang. Enggak. JSS. Jay Itses, apakah ada survei membuktikan? Dikasih clue. Saya enggak ngasih clue. Saya cuma bilang itu pertanyaannya. Rizky Ridho. Rizky Ridho, apakah ada survei membuktikan? Anjing satu lagi. Parah banget Jamilo. Pantas diprotes Asnawi. netizen dulu. Siapa? Asnawi. Asnawi, survei membuktikan. Mat, Kasih kesempatan deh. siapa sih? Gue juga penasaran. Kevin Dix. Kevin Dix, apakah ada survei membuktikan? Kok bisa? Nih, gue kasih clue lagi. Tuh, Ya, Mat, baca Mat, 5 di defender. sana. Pas giliran sana baru kasih emang. Kasih clue apa? Clue dari awal Dia nggak dong. kasih clue apa? Nggak tahu ini. Nggak ada, dia nggak kasih clue. Gue coba bilang, baca itu Iya, pertanyaannya. paling 5 populer. defender Iya, paling tahu. populer. Poin beda 10, Mamat menang sementara. Hah? Poinnya beda 10. Bang Mamat menang. Sementara beda 10. Kalau Pak Jasin bisa jawab, bisa menang. Masih ada. Ya iya kan lu kesempatan. Bukan beliau. Aku udah habis baru Anda mau kasih clue. Bla 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 bla. Ayo kesempatan nih. Tenang nih, tegang nih. Oh, beda 10 ya? Beda 10. Jangan clue-clue. Arhan Pratama. Gue boleh kasih kesempatan? Oh enggak ya? Lu yakin ya Coach? Udah, gue cuma bilang lu yakin. Gua Langsung yakin. dong. Survei Tapi Arhan. membuktikan. Mamat.
Kan Ini lu kalau aku kesempatan menang, aku nggak Udah jawab. pasti menang kalau gitu. Justin Hubner. Apakah ada survei membuktikan? Ya, nggak ada. Banyak ini mah. Robbie Darwis. Ya mana gue tahu dia posisinya aja gue nggak tahu dia. Robbie Darwis legend, coach. Legend Iya, coach. gue mau se-legend apapun kalau gue Iya. nggak tahu ya tetap nggak Iya. tahu. Gap. Itu dia. Dimenangkan oleh Masih aku ya. Bang Mamat. Masih total aku. poin. Mamat 190, Koci 180. Beda 10. Lumayan. Sebelum gua tutup nih untuk episode 10 kali ini. doang. Koci, Tapi menang. Mamat, sebelum kita tutup, kira-kira menurut kalian pemain timnas kita siapa yang akan bersinar di round 4 nanti? Yang lu harapkan harus bersinar siapa? Gue harap Ole kalau dia main. Kalau dia nggak main, gue harap Miliano. Lu berharap siapa, Mat? Bersinar. Ricky Kamboya. Ricky Kamboya. Lini tengah dia yang penting banget buat kedua sisi. Jadi kalau dia bersinar banget kayak Iya, tapi kalau depan nggak bisa cetak gol sama aja, Mat. Oleh juga belum tentu main, makanya mau bilang Oleh juga belum tentu main. Kalau menurut kalian siapa Makanya. pemain timnas kita yang akan bersinar di round 4 nanti? Langsung aja ke kolom komentar. Terima kasih. Tadi kita udah ngebahas tentang timnas dan kira-kira peluangnya seperti apa. Udah kita sajikan. Ya, tapi- Dan juga drama-drama yang ada di timnas kita menuju round 4 akan seperti apa. Kalau kalian punya penilaian atau pandangan lain juga boleh langsung ke Tapi nih ya, closing Komentar. statement ya, boleh ya, boleh Coach ya. Boleh. closing statement. Saya udah nonton tim ini ya, tim ini dari tim Indonesia ya maksudnya ya, 98 mungkin ya. Kita paling dekat itu ke Piala Dunia. Itu ketika waktu satu grup dengan Maladewa tuh, 2002 ya, berarti di 2001 tuh kualifikasi. Itu langkah paling dekat walaupun jauh, tapi itu terdekat gitu. Nah sekarang ini 2 pertandingan, ini itu satu langkah. Dulu saya sama teman-teman, dulu kita kalau ngobrol timnas itu kayak, selama kita hidup, timnas ini bisa nggak ya ke Piala Dunia gitu. Kita bisa nggak dalam kehidupan kita melihat tim ini Piala Dunia, dan ini sisa 2 pertandingan. Kita menciptakan sejarah, kita bisa ceritakan ke anak cucu kita bahwa tim ini pernah masuk Piala Dunia, bukan yang Hindia Belanda zaman 1930-an. Jadi ini udah dekat banget, jadi kita semua harus dukung, kita semua harus support para pemain untuk memberikan segalanya. Karena kalau ini lolos Piala Dunia, kita yang masih hidup di sekarang itu Iya. menciptakan sejarah lah. Artinya kita bisa lihat tim ini lolos Piala Dunia. Hilang tuh gunda-gunda yang dulu kita kalah lawan Thailand, Vietnam. Dan drama-drama yang kemarin hilang, rontok semua. Ya aku bodo amat sama drama Iya. sih. Aku pengen lihat tim ini karena dulu mungkin di kepala saya tim ini nggak bakal lolos ke Piala Dunia sampai kapanpun. Tapi sekarang sisa 180 menit, 2 games lagi. Jadi tolong Pak Kluivert, filosofi bodo amat, tinggalin dulu tim ini, menang dulu. Apapun yang terjadi, bekerja sama dengan Pastor, kita dukung. Pokoknya apapun yang terjadi ya, kita dukung. Koci, closing statement ada? Ya, gue juga ya nggak jauh beda mah. Tapi yang gue nggak setuju tinggalkan filosofi, nggak bisa. Nggak, untuk saat ini dulu. Nggak, bukan. Ini akan jadi perdebatan panjang lagi. Mending kita bukan, langsung bukan. habis ini baru kita Bukan, fight. the point ini bukan masalah filosofi, tapi lo harus punya dasar untuk bermain agar menang, itu aja sih. Iya, maksudnya dasar-dasar kemarin daripada konsep gitu ya. Iya, lu harus Konsep punya harus konsep. jelas. Iya. Kalau semua dihilangkan, lu mau gimana cara menang? Iya, maksudnya Jangan artinya terlalu main gerasak-gerusuk atau dayak juga yang nggak mungkin bisa Iya. menang. Jadi Kalau lu kayak kalau gitu. mau menang, lu harus punya konsep yang benar. Iya, Jadi bukan maksudnya itu ditinggalkan. tinggalkan ego Iya, di iya. diri kayak Ya, ini saya nggak kalau cocok itu, dengan iya. cara main ini, Enggak. tapi tinggalin dulu, lihat Iya, tim iya, ini, iya. lihat tim ini. Oke, semakin excited kita untuk menantikan. Semakin deg-degan sumpah. Sumpah, semakin deg-degan. Apapun nanti hasilnya, kita harus lanjut terus dukung timnas Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalam.